Halo teman-teman, tahukah kamu ada sebuah negara kecil yang tersembunyi di pegunungan Himalaya yang sering disebut sebagai negara paling bahagia di dunia? Ya, negara itu adalah Bhutan. Negeri ini punya julukan unik, Land of the Thunder Dragon, atau Negeri Naga Petir, sebuah tempat yang mungkin jarang kita dengar, tapi menyimpan begitu banyak keunikan yang bikin dunia penasaran. Di video ini, kita akan menyusuri kisah Bhutan. Kita akan melihat sejarahnya, budayanya, gaya hidup masyarakatnya, hingga kebijakan negaranya yang benar-benar berbeda dari kebanyakan negara lain di dunia. Jadi, siapkan diri kalian, karena perjalanan kali ini akan membuka mata kita tentang apa arti kebahagiaan sesungguhnya. Bhutan adalah sebuah kerajaan kecil yang terletak di antara dua raksasa Asia, yaitu India dan Tiongkok. Negara ini sepenuhnya berada di kawasan pegunungan Himalaya dengan pemandangan alam yang luar biasa indah. Meski kecil, Bhutan memiliki daya tarik yang sangat besar. Julukan Land of the Thunder Dragon bukan tanpa alasan. Konon, suara guntur yang sering bergemuruh di balik pegunungan dianggap sebagai naga yang sedang mengaum. Dari situlah nama puitis itu berasal. Yang membuat Bhutan unik adalah sifatnya yang dulu sangat tertutup. Hingga tahun 1970, Bhutan hampir tidak membuka diri pada dunia luar. Wisatawan asing tidak diizinkan masuk. Media luar hampir tidak tahu apa yang terjadi di dalam negeri. Dan kehidupan rakyatnya berjalan seakan-akan terpisah dari modernisasi. Bahkan hingga kini, untuk masuk ke Bhutan, kamu hanya bisa mendarat di Bandara Paro. Bandara ini terkenal sebagai salah satu bandara paling berbahaya di dunia, karena pesawat harus meliak-liuk di antara gunung tinggi sebelum mendarat. Hanya segelintir pilot di dunia yang punya lisensi untuk menerbangkan pesawat ke Paro. Kebayangkan sebuah negara yang benar-benar eksklusif, sulit dijangkau, tapi justru membuatnya makin misterius. Kalau negara lain selalu bicara tentang pertumbuhan ekonomi, tentang GDP, atau produk domestik bruto, Bhutan mengambil jalur berbeda. Mereka memperkenalkan konsep yang disebut Gross National Happiness, atau kebahagiaan nasional bruto. Menurut Bhutan, ukuran kesejahteraan sebuah negara bukanlah angka ekonomi, melainkan kebahagiaan rakyatnya. Konsep ini punya 4 pilar utama, yaitu pelestarian lingkungan, pelestarian budaya, pemerintahan yang baik, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di bawah filosofi ini, setiap kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan kebahagiaan rakyat. Misalnya, Bhutan sangat membatasi iklan komersial agar masyarakat tidak terlalu konsumtif. Mereka juga lebih mengutamakan pendidikan moral dan spiritual dibanding sekadar mengejar angka-angka. Bayangin, negara lain sibuk memikirkan bagaimana cara meningkatkan produksi dan industri, sementara Bhutan sibuk memikirkan bagaimana rakyatnya bisa hidup tenang, damai, dan bahagia. Inilah yang membuat Bhutan mendapat label sebagai salah satu negara paling bahagia di dunia. Meskipun secara ekonomi, mereka jauh lebih kecil dari negara-negara modern. Bhutan juga sangat unik dalam menjaga budayanya. Sampai sekarang, pakaian tradisional Bhutan masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Para pria memakai baju tradisional bernama go, sementara para wanita memakai kira. Bahkan saat pergi ke kantor atau menghadiri acara resmi, pakaian tradisional ini wajib dikenakan. Bhutan juga mayoritas beragama Buddhisme, Vajrayana, sebuah aliran yang penuh dengan simbol-simbol mistis, ritual, dan kepercayaan akan hubungan erat manusia dengan alam. Pengaruh agama ini terasa kuat dalam kehidupan masyarakat. Dari cara mereka membangun rumah, merayakan festival,
hingga memandang dunia. Arsitektur Bhutan juga luar biasa. Semua bangunan, bahkan yang modern sekalipun, wajib dibangun dengan gaya tradisional Bhutan. Hasilnya, pemandangan kota-kota di Bhutan terasa konsisten, seperti melihat negeri dongeng. Salah satu festival paling terkenal adalah Festival Sechu. Dalam festival ini, masyarakat menari dengan topeng-topeng warna-warni yang penuh makna spiritual. Selain itu, ada hal yang mungkin bikin kita tercengang. Di ibu kota Thimphu, tidak ada lampu lalu lintas. Semua lalu lintas diatur oleh polisi dengan gerakan tangan. Bayangin, di sebuah ibu kota negara, mereka bisa hidup tanpa lampu merah dan semuanya tetap berjalan lancar. Satu hal yang membuat Bhutan sangat berbeda adalah komitmennya terhadap lingkungan. Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia yang karbon negatif. Artinya, mereka menyerap lebih banyak karbon dari atmosfer daripada yang mereka keluarkan. Lebih dari 70% wilayah Bhutan masih berupa hutan lebat. Bahkan, dalam konstitusi Bhutan tertulis jelas bahwa minimal 60% wilayah negara harus tetap berupa hutan. Tidak boleh ditebang seenaknya. Pariwisata di Bhutan juga sangat dikontrol. Wisatawan asing wajib membayar biaya harian yang cukup mahal. Tujuannya jelas, agar jumlah turis tidak berlebihan, sehingga alam dan budaya tetap terjaga. Bhutan lebih memilih sedikit turis, tapi berkualitas, daripada jutaan turis yang bisa merusak lingkungannya. Gunung-gunung di Bhutan juga dianggap suci. Banyak puncak tinggi yang tidak boleh didaki, demi menjaga kesakralan dan kepercayaan spiritual masyarakat. Salah satu tempat paling ikonik adalah Paro Taksang atau Tiger's Nest Monastery. Biara ini menempel di tebing tinggi dan konon dulunya menjadi tempat meditasi seorang guru besar Buddhis. Mendaki ke Tiger's Nest adalah pengalaman spiritual sekaligus wisata yang menakjubkan. Bhutan adalah sebuah kerajaan konstitusional. Raja Bhutan, yang sering disebut Dragon King, sangat dihormati oleh rakyat. Yang menarik, Raja keempat Bhutan justru memperkenalkan demokrasi. Bukan karena rakyat menuntut, tapi karena sang raja merasa demokrasi akan membawa kebaikan untuk masa depan Bhutan. Bayangkan, biasanya di negara lain rakyat yang berjuang minta demokrasi, tapi di Bhutan malah rajanya yang bilang kalian harus belajar demokrasi. Sebuah langkah yang jarang sekali terjadi di dunia. Bhutan juga bergerak sangat hoti-hoti menuju modernisasi. Internet dan televisi baru diperkenalkan pada tahun ke-1999. Itu pun dilakukan secara perlahan, dengan tujuan agar budaya tradisional tidak hilang begitu saja. Hari ini, Bhutan mulai mengenal teknologi, pendidikan modern, dan bahkan pop culture global. Tapi mereka tetap berusaha menjaga identitas khas mereka. Tentu saja, Bhutan juga menghadapi tantangan. Ekonominya masih kecil, dan sebagian besar bergantung pada India. Generasi mudanya mulai mengenal internet, media sosial, dan budaya luar yang kadang berbenturan dengan tradisi lama. Pariwisata bisa menjadi peluang besar, tapi jika tidak hati-hati, bisa merusak alam dan budaya yang selama ini mereka lindungi. Itulah dilema terbesar Bhutan, bagaimana caranya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Namun, satu hal yang pasti, Bhutan tetap menjadi inspirasi dunia. Negara kecil ini menunjukkan bahwa ukuran negara bukanlah segalanya. Yang penting adalah bagaimana rakyatnya hidup dengan bahagia, damai, dan selaras dengan alam. Bhutan mengajarkan pada kita bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa kaya kita, tapi seberapa damai hati kita. Jadi, teman-teman, itulah perjalanan panjang kita mengenal Bhutan, negeri kecil di pegunungan Himalaya yang penuh dengan keunikan.
Dari kebijakan kebahagiaan nasional bruto, budaya tradisional yang masih kuat, hingga alam yang indah dan terlindungi, Bhutan memang pantas disebut sebagai negara paling bahagia di dunia. Sekarang aku mau tanya, bagaimana kalau konsep kebahagiaan nasional ini diterapkan di Indonesia? Apakah kita bisa benar-benar lebih bahagia? Atau justru malah bingung? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus bahas fakta-fakta unik dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.